Banyak orang jatuh miskin, rezekinya sempit dan sulit, sebab kualat sama semut. Sehingga semut berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian doanya semut sangat mustajab. Sehingga orang tersebut menjadi miskin, rezekinya sulit dan sempit. Oleh sebab itu, hati-hatilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali yang bertanya tentang semut. Benarkah apabila rumah banyak semutnya sebagai pertanda bahwa rezekinya sangat banyak? Apakah itu mitos ataukah benar ada dasar dalilnya dari syariat agama Islam? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tamu Alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan jadi hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang kita sering mendengar bahwa apabila rumah itu banyak semutnya sebagai pertanda bahwa rezekinya sangat banyak, menjadi orang yang kaya raya. Ini benar. Ini benar, bukan hanya sekedar mitos. Karena banyak sekali hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang luar biasanya semut. Semut itu adalah binatang yang kecil yang menyelinap, tidak ada yang tahu siapapun yang menyelinap, apalagi kalau dalam keadaan gelap. Tetapi semut itu binatang yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia binatang yang kecil yang senantiasa disepelekan oleh manusia, maka doa semut itu sangat mustajab, makbul, luar biasa. Bahkan semut telah diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah dialognya semut, coba. Semut berdialog di dalam Al-Quranul Karim diabadikan oleh Allah sebagai firman-Nya Allah. Coba bayangkan nih. Ini bukan hanya kisah sembarangan, bukan hanya sebagai pemanis bibir belaka, bukan hanya sekedar kisah dongeng sepintas lalu saja, bukan, tetapi adalah kisah nyata. Lihat di dalam Al-Quranul Karim surat An-Naml ayat yang ke-18. Lihat surat An-Naml ayat yang ke-18. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang kisah semut. Artinya begini, hatta idza atau, sehingga apabila telah datang oleh mereka Sulaiman dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman dan bala tentara datang ala wadin namli, pas di atas lembahnya semut. Nah, kan semut di mana-mana, coba. Kan semut di mana-mana, bahkan di rumah kita banyak sekali. Tetapi dikisahkan oleh Allah, Nabiullah Sulaiman dengan bala tentara sampai kepada lembah semut. Padahal semut itu kan tidak punya lembah. Tidak hanya di lembah maksudnya. Di mana-mana ada semut. Ya, di mana-mana semut. Bahkan di loteng ada semut, di bawah ada semut, di mana saja ada semut. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengisahkan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampailah di lembah semut. Qalat namlatun,
Maka berkatalah oleh seekor semut. Nah, ayo bayangkan, ayo. Seekor semut berbicara nih, berkata, "Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut." Begitu. Jadi semut-semut diseru oleh semut ini. "Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum." Udkhulu, masuklah oleh kalian semut-semut, masakinakum, pada tempat-tempat persembunyian kalian, tempat-tempat tinggal kalian. Kan semut kan kecil, ngapain harus bersembunyi, harus masuk ke dalam rumahnya? Kan kecil. La yahtimannakum, la yahtimannakum, tidaklah akan menginjak-injak kepada kalian Sulaiman wujunuduhu, oleh Sulaiman dan bala tentara. Sulaiman dan bala tentaranya, wahum la yashurun, sedangkan mereka Sulaiman dan bala tentara la yashurun, yaitu tidak menyadari oleh mereka. Jadi ini seruan semut yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Naml. An-Naml artinya semut. Jadi ternyata semut itu adalah binatang yang sangat sungguh luar biasa dihormati di dalam agama Islam. Sedangkan nama kita sendiri aja belum tentu diabadikan dalam Al-Quran, kan tidak ada nama kita. Semut, binatang yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah sehingga namanya saja diabadikan menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, itu namanya An-Naml. An-Naml artinya semut. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak sekali kisah-kisah dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, suatu ketika Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara dengan semut, ya kan, maka dikisahkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga ngerti bicara semut, bicara seluruh binatang Rasulullah ngerti, cuma Rasulullah ta'zim. Orangnya ta'zim, orangnya sangat tawadhu, sehingga menceritakan kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman suatu ketika berdoa mohon kepada Allah tentang hujan. Karena memang terjadi kemarau panjang. Tapi tatkala Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya berdoa kepada Allah, Nabi Sulaiman melihat semut lagi. Ini dalam hadis ya. Adapun hadisnya bisa dilihat di dalam deskripsi video ini. Lihat di dalam deskripsi video ini banyak hadisnya. Jadi semut ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan. Akhirnya turun hujan tuh. Coba. Kata Nabi Sulaiman, ini bukan doa kita, nggak usah kita berdoa. Sudah ada makhluk lain yang berdoa kepada Allah, yaitu semut. Semut berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hujan deras. Kemudian ada beberapa nabi dan rasul. Coba, nabi dan rasul, bukan hanya sekedar manusia biasa nih. Nabi dan rasul gara-gara jengkel kepada semut, kemudian membakar semut, Allah Azza wa Jalla murka kepada nabi dan rasul. Ini derajat nabi dan rasul yang marah kepada semut. Coba bayangkan. Apalagi manusia biasa seperti kita, maka kita gak boleh semena-mena kepada semut. Apalagi sampai membunuh semut dengan cara semena-mena, dengan cara zalim. Ya semisal diobat, dikasih baygon, diobatin, itu kan membunuh dengan semena-mena. Atau dibakar membunuh semena-mena, ini nggak boleh. Kalau seandainya rumah kita banyak semutnya, kita harus alhamdulillah, itu pertanda bahwa rezeki kita telah banyak diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus berbahagia, bersyukur kepada Allah. Karena semut di rumah kita itu pertanda kita akan menjadi orang yang kaya raya. Mengapa? Ya karena setiap ada nikmat itu kan kelezatan. Kelezatan itu ibarat gula. Gula itu manis. Maka di mana ada gula, di situ ada semut, ya kan? Lah kalau misalnya gula kita sendiri, ini benar-benar gula ini. Gulanya misalnya banyak semutnya, ya semutnya jangan langsung dibakar, jangan langsung dianiaya. Ya cukup diketrok-ketrok begitu aja lah, atau dipanasi sedikit wadahnya agar semutnya hilang. Kalau misalnya ada semut di sekitar lantai kita, ya disapu gitu aja, nggak usah dibunuh, nggak usah dianiaya. Akan menyebabkan semut itu marah, berdoa jelek kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga orangnya tanpa sadar akan jatuh miskin, rezekinya sulit dan sempit. Demikianlah, semoga bermanfaat fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab.